Maka kegiatan kita hari ini adalah pembahasan yang ada di modul. Pembahasan materi yang ada di modul, saya share screen dulu. Ini sudah kalian kerjakan, sehingga nanti kalau misalkan saya tanya, tinggal disampaikan apa saja yang sudah kalian kumpulkan di GC-nya. Ya, kemarin terakhir kita sudah membahas sedikit ya terkait yang di exercise 1 sampai nomor berapa kemarin terakhir? Kalau nggak salah terakhir itu yang menjelaskan adalah Avivatur. Avivatur kemarin menjelaskan nomor berapa? Nomor 8. Avivatur ada? Nomor 6 ya sih. Nomor 6, oke, nomor 6. Berarti nomor 6 ini sudah ya. Terus kemudian kita nggak bahas semuanya ya, kita pilih saja sehingga minimal di setiap exercise ada gambarannya, cara mengerjakannya nanti bagaimana. Coba sekalian sekarang dilihat yang nomor 8. Nomor 8 ini belum. Nomor 8. Silahkan siapa yang mau mencoba menjelaskan sebelum saya panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok enggak? Kok cuma berdua? Tiga. Mungkin modulnya kok gak ono kabeh. Kok ndak ada yang bawa modul? Hah? Modul baru. Kok modul baru ya? Oh, yang lama belum ya? Terus? Nakal ya. Nomor 8. Wah, paling gue. Cepet lari. Tidak ada. Kalau tidak ada maka saya panggil. Kan saya sudah minta untuk disiapkan ya exercise-nya. Ini karena sudah dikumpulkan. Harusnya tinggal menjelaskan saja. Silahkan Ahmad Zuhruf. Nomor 8. Ahmad Zuhruf ada? Ada, Miss. Ya, silahkan dijelaskan hasil pekerjaannya yang nomor 8. Bentar, saya buka. Saya kumpulkan dulu. Silahkan loh ya, ini dibuka. Makanya dari tadi sudah saya sampaikan, dibuka pekerjaannya dan modulnya. Mulai dari exercise 1, exercise 2, exercise 3 yang nanti kita akan bahas di sini. Di sini exercise 1. Naya nangis tuh. Sudah? Nomor 8 kan ya, Miss ya? Ya, nomor 8, exercise 1. Dibaca dulu soalnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dengan tidak ada angka berulang. Banyak bilangan yang disusun adalah 320. Banyak yang disusun lebih dari 320. Lebih dari 320. Ya, Miss. Ya, gimana cara ngerjakannya? Kalau saya Miss cuma 320 itu nggak bisa lebih dari
Kalau saya tulis 4 kali 6 kali 5 4 kali 6 kali 5, Miss. 4 kali 6 kali 5. Dari mana angka 4? Dari mana angka 6? Dari mana angka 5? Nah. Ini jawaban dari Zuhruf, 4 kali 6 kali 5. Pertanyaannya, karena kalau di sini kita nggak hanya menghitung aja ya, tapi dari mana angka 4? Kenapa kok angkanya 6? Kenapa kok angkanya 5? Saya juga lupa, Miss. Soalnya. Loh, kok lupa? Kerjakan sendiri padahal. Gimana? Suruh? Sabar. Ini sebentar, saya tulis. Ini jawabannya Zuhruf. Sekarang saya mau tahu jawabannya Alvito. Alvito ada? Terus Nah, jawabannya Alvito untuk nomor 8 gimana? bentar Miss, saya masih bingung cari tugasnya ini loh Miss. Sebingung iya toh. Kamu lah nyetak ininya toh, modulnya lah dicetak toh. Lah iya, terus tinggal dibuka, kan ngerjakannya di modul. Ayo mbok dewe-dewe lo ya. Nah, Nyak Faril. Nyak Faril mana? Di. Digowo module. Aduh, kok gak ket mang-mangi. Gak ngerti. Jadi kan tidak apa-apa. Baru ingat. Alasannya Luis. Dulu numpak sepur kayak ketinggalan rek kalian iku rek. Sudah ketemu Alvito? Belum Miss, belum. Bentar. Akmal. Ya Miss. Ya, coba disebutkan jawabannya Akmal. Jawabannya Akmal berapa? Dari caranya atau langsung jawabannya? Miss? Caranya. Itu kan yang diminta angkanya lebih dari 320. Oke, yang diminta lebih dari 320. Terus? Ya, itu angkanya enggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lebih dari 320 itu 4, 5, sama 6. Itu ada 3 angka. Dengarkan. Terus? Oh iya. Terus yang kedua itu semua angka dimasukin, jadi ada 6 cara dari 0 sampai Terus lanjutkan. terus yang terakhir di depan udah dipakai 1 angka, jadi tinggal 5 cara. Perkaliannya berapa, Akmal? Kenapa Miss? Perkaliannya? Kaliannya 3 kali 6 kali 5 Miss. Bentar. 3, jawabannya Akmal ya, kali 6 kali 5. 3 tadi kenapa Akmal? Karena yang lebih dari 320, angka berapa aja? 4, 5, sama 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ini kenapa kok 6? 6
Itu tadi dari semua angka tapi udah dipakai 1 yang di depan, Miss. Semua angka dipakai 1. Dikurangi 1 berarti 7 dikurangi 1, 6. 5 kenapa? 5 sama, Miss, kayak yang kedua. Karena udah dipakai 1 yang di depan, jadi dikurangi 1, Miss. Ya. Nah, ini ya dari 2, karena punya Alvito tadi nggak ada, dari punyanya Zuhruf belum bisa menjelaskan 465 ini dapat dari mana. Terima kasih Akmal sudah mau menjelaskan jawabannya. Ini 3 kali 6 kali 5, tetapi ini jawabannya masih kurang tepat. Kenapa? 6 dan 5-nya ini, kalau yang di sini ya, untuk menyusun angka yang lebih dari 320, kalau 3, 4, 5, dan 6, kan yang dicari yang lebih dari, konsepnya sebenarnya sudah benar. Kita ingin mencari yang lebih dari 3, tetapi 3 itu masuk nggak di 320? Bisa dihitung nggak 3-nya ini? Kalau Akmal ini ngitung 3 ini, 3-nya nggak dihitung. Bisa. Kalau misalkan angka yang terbentuk adalah 346, lebih dari 320 nggak? Lebih. Tetapi kalau angka yang terbentuk adalah 310, lebih dari 320 nggak? Enggak. Berarti kalau depannya 3, itu ada 2 kemungkinan. Ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Nah, sekarang untuk mencari yang lebih dari 320, memang kita nggak bisa langsung pakai satu cara selesai seperti ini. Nah, caranya ada 2. Boleh kita ngitung yang lebih dari 300 dulu, kemudian nanti dikurangi yang antara 300 sampai 320. Banyaknya pilihannya ada berapa? Atau kita ngitung yang lebih dari 400, jadi ratusan terdekat ya yang dihitung. Terus kemudian nanti ditambah antara yang 320 sampai dengan 400. Nah, karena 320 ini kan lebih dekat ke 300, maka kita ngitungnya yang 300 saja. Jadi kita ngitung dulu yang lebih dari 300. Kalau kita ngitung yang lebih dari 300, maka ini bukan lagi 3, tapi berapa? Lebih dari 300. Banyaknya pilihannya bukan 3, tapi berapa? Lebih dari 300, berapa aja Rek, pilihan angkanya? 4. 4, iya. Terus? Ngitung tadi loh, lebih dari 300 itu loh. Kita lihatnya kan dari angka ratusannya. Berapa aja yang lebih dari 300 ini? Angka berapa aja depannya harusnya? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3-nya ikut. Kenapa? Karena kalau lebih dari 300, 310, 301 itu kan juga sudah lebih dari 300. Jadi 3-nya dihitung. Sehingga banyaknya pilihan, bukan 3, tapi nah ini diganti jadi 4. Ini kita ganti 4 ya. Ini satunya adalah 3. Ini lebih dari 300. Berapa ini? Hitungkan Akmal. 4 kali 6 kali 5. 12 kali 5, 60, 60 kali 6. Berapa Akmal? Ayo. 120. Tadi saya bilang ya, kita ngitung yang pertama adalah yang lebih dari 300, sekarang kita ngitung yang dari 320. Wes. Ini ngitungnya bisa manual, bisa juga pakai kotak-kotak lagi. Kalau pakai kotak-kotak, nah 300 sampai 320, berarti ratusan ya, ada 3 kotaknya. Angka yang depan hanya bisa diisi oleh angka berapa? 3, berarti banyaknya pilihan? 3. Hanya bisa diisi angka 3, berarti banyaknya pilihan ada 1. Nah, sekarang angka yang tengah berarti bisa diisi oleh angka berapa?
Antara 300 sampai 320. Pilihannya bisa angka, kalau 2 lebih nanti. Ini hanya bisa angka 3. Ini bisa angka 1, bisa angka 0. Berarti banyaknya pilihan ada berapa? 2. Yang belakang? 0. Yang belakang kan bebas toh? Berarti berapa ini mula-mula? 6. Hitung. Mula-mula ada berapa ini? 7. Sudah dipakai 2? Berarti 5. Berarti ini kalau dikalikan 10. Tapi ingat, ini tadi hanya sampai 300. Ini kan angka yang kedua itu hanya 30 sekian, terus 31 sekian. Padahal ini sampai 320. Berarti 320 ini kan belum dihitung. Berarti 320 sendiri dihitung sebagai 1. Nah, berarti banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320 adalah ini yang lebih dari 300 dikurangi dengan yang ini tadi. Jadi berapa? 120 dikurangi ini nih. 10 sama berapa? 11. Berarti jawabannya yang mana? 109. 109. Nah, jadi kita nggak bisa langsung ya. Tadi, sebenarnya kalau pakai caranya Akmal tadi, Akmal itu hanya menghitung yang lebih dari 400. Boleh pakai yang lebih dari 400, tapi nanti harus ditambah lagi dengan yang antara 320 sampai 400. Terlalu banyak itu nanti ngitungnya. Boleh, tapi nanti kebanyakan kita ngitungnya. Nah, ini saya berikan cara yang ngitungnya lebih sedikit. Itu. Jadi nggak bisa ya kita langsung pakai satu cara. Nah, hati-hati di situ. Kalau pakai caranya zuhruf, nah itu belum selesai jawabannya. 4 kali 6 kali 5, tapi belum selesai. Jadi ketika kalian ngerjakan ya, Rek, ya harus tahu 4 ini dapat dari mana, 6 ini dapat dari mana, 5 ini dapatnya dari mana. Sehingga kalau disuruh menjelaskan ulang, kalian bisa. Misalkan kalian ternyata pas ngerjakan tanya temannya, saya nggak ngerti nih, saya tanya teman ini tadi. Nah, tetap harus berkewajiban tanya temannya, ini dapatnya dari mana, gitu. Jadi nggak sekedar jawabanmu apa, terus langsung di copy paste. Ada yang ditanyakan dari yang nomor 8? Belum? Nomor 9. Nomor 9, silahkan. Tadi yang izin nggak bisa, tadi siapa? Oh, Faresta. Alfiona ada? Alfiona? Ada, Miss. Nomor 9. Dibaca dulu, Dok, terus sebutkan jawabannya bagaimana. Dan alasannya kenapa caranya seperti itu. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Jawabannya gimana? Itu ditambah, Miss. Yang mana yang ditambah? Yang 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapa kalau ditambah hasilnya? 25. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa ini ditambah? Mana kalimat yang membuat ini cara mengerjakannya adalah ditambah? Karena merupakan pilihan. Karena merupakan pilihan. Boleh ya?
Nah, mungkin ada yang lain ingin menambahkan? Apa yang tadi di sini? Iya, karena merupakan pilihan boleh. Di sini ada kata penghubung yang menyebutkan atau. Itu artinya berarti ditambah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Terus kemudian kita lanjut dulu. Ini yang atasnya kan kemarin sudah kita bahas ya. 1, 2, 3 sudah kita bahas. Nomor ini kemarin juga sudah. Nomor 6 sudah. Nomor 8, nomor 9. Jadi yang lainnya, yang soalnya hanya mirip-mirip saja, itu nggak saya bahas lagi. Minimal ada soal yang sejenis yang sudah pernah saya bahas. Sudah ditulis yang ini tadi, nomor 8. Bagi yang mengerjakannya masih salah. Nah kan kalau kalian nyetak modulnya, ngerjakan langsung di modulnya, habis exercise 1 saya minta untuk buka exercise 2, kan tinggal langsung dibuka aja. Nggak bingung nyari mana yang kemarin saya tuliskan di Google Classroom atau yang lainnya. Saya lanjutkan ya. Saya hapus dulu, kita turun yang ke exercise 2. Silakan dibuka modulnya exercise 2. Nah, ini. Nomor 1 dulu. Mau saya panggil apa mau mengajukan diri? Saya mau, Miss. Siapa ini? Daronisa. Daronisa, oke. Silahkan dok. Dibaca dulu soalnya, terus cara mengerjakannya gimana? Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata adalah. Ini dicari unsurnya dulu. W ada 1. I-nya 1. Y-nya 1. A-nya 2. T-nya sama dengan 1. Ini masuk permutasi apa? Dengan beberapa unsur yang sama. Oke, lanjutkan. P sama dengan P berapa ini? P6 yang atas Sama 2. Terus lanjutkan dok. Sama dengan faktorial. yang atas disebutkan sampai berapa? Jawabannya tadi berapa? Ya. Oke. Nah ini jawabannya dari Zahronisa ya. Jadi ini termasuk permutasi dari beberapa unsur yang sama. Terus kemudian cara mengerjakannya benar, faktorial bagi 2 faktorial. Nah yang satu-satunya ini kemana? Tidak bisa ditulis nggak apa-apa. Ya, karena 1 faktorial hanya 1, tidak akan mengubah nilai dari faktorialnya ketika nanti kita menghitung pembagiannya. Oke, terima kasih Zahro. Terus kemudian nomor 2. Siapa ini? Baca dulu. Terus kemudian cara termasuk permutasi apa? Cara mengerjakannya bagaimana? Dalam sebuah bagian dari ayah, ibu dan anak-anaknya akan makan bersama untuk membayar dia benar. Jika itu selalu
Masih nomor 5 disebut adalah mutasi ini Miss, siklus ya. Oke, siklis, benar. Berarti cara ngerjakannya? Ya, nomor 2 ya Miss ya. Itu P sama dengan, di situ kan ada ayah sama ibu, keterangannya sama ibu. Ya. Jadi saya itu satu. Jadi sisa 6 kan totalnya jadi 7. Ya, ini jadi 6. Oke. Bisa dikurangin 1. 6 kurang 1 faktorial. 5 faktorial. Terus? Dengan 120 kali 2. Jadi 120 kali 2 dapat dari mana? Rumusnya? Ini Karena ayah ibunya Miss, kan ada 2 tadi. ya, karena ini ayah dan ibu berdampingan. Hasilnya 2 ini dapatnya dari 2 apa? Aslinya 2, dapat angka 2 ini dapatnya dari mana? Tapi awalnya dia kan nggak langsung 2. Dia dapatnya dari 2 faktorial. faktorial, ya. Karena nanti takutnya kalau nggak saya sebutkan ini aslinya dari 2 faktorial, ketika ada 3 orang kalian hanya mengalihkan 3, padahal harusnya diberikan 3 faktorial. Kalau 2 faktorial dengan 2 nilainya sama memang kebetulan, tapi kalau 3 faktorial dengan 3 beda gitu. Nah, takutnya nanti sebutnya di situ. Nah, berarti hasilnya berapa? Oke, 240. Kak Puput nanti permutasinya Jadi bukan karena rumusnya juga ya, karena tergantung di soalnya yang berdampingan ini ada berapa. Oke, terima kasih Rizky Ramadan. Terus kemudian nomor 3. Saya Miss Siapa ini? Mela. Mela, silahkan Mela. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah ini pakai permutasian dari unsur yang berbeda dengan pembatasan atau syarat. Jadi P dalam kurung 10,3 ini dari unsur yang berbeda ya, P dalam kurung 10,3 ya sama dengan 10 faktorial per dalam kurung 10 dikurangi 3 faktorial. ya. Terus 10 faktorial per 7 faktorial. hasilnya berapa? Hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorialnya dicoret jadi 720. Ya. Saya ingin tanya ke Mela, kalau nomor 3 ini kan kalau ada dari 10 pengurus OSIS ya, dipilih ketua, sekretaris, bendahara, dia masuk di permutasi dari unsur yang berbeda. Gitu ya. Kalau misalkan dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih 3 pengurus OSIS, soalnya hanya seperti itu aja. Dia masuk ke apa? Permutasi kah? Kalau permutasi yang mana? Atau kombinasi? Kalau hanya ingin memilih 3 pengurus OSIS. Gimana Mela? Jadi kalau nomor 3 ini kan dari 10 calon akan dipilih ketua, sekretaris, bendahara. Nah, dia masuk di permutasi dari unsur yang berbeda. Kalau sekarang pertanyaannya saya ganti, dari 10 calon akan dipilih
masuk di apa? Apakah tetap di permutasi dari unsur yang berbeda, atau permutasi yang lainnya, atau malah jadi kombinasi? Kombinasi nggak sih? Gimana, Mel? Atau yang lainnya ingin membantu? Gimana? Siapa yang barusan jawab? Kombinasi. Syarif. Siapa Syarif? Kombinasi soalnya nggak ada. Iya, jadi kombinasi. Kalau nggak ditentukan jabatannya, ketua sekretaris bendahara nggak ada, pokoknya hanya memilih 3 aja. Dari 10 orang kita hanya milih 3. Entah 3 itu nanti jadi apa kan nggak disebutkan di soalnya ya. Nah itu nanti akan berubah jadi kombinasi. Makanya kalau ketika membaca soal kita harus hati-hati. Kalau di sini exercise 2 memang semua materinya adalah permutasi. Jadi di sini pasti kita pakai permutasi. Tapi kita sambil berlatih kalau misalkan nanti soalnya ini digabung, tidak ada keterangannya, soalnya saya ganti, nah kan harus bisa membedakan mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Oke. Terus lanjutkan nomor 4. Ya, silakan yang nomor 4. 4A. 4 ada 2 itu ya, ada free. Tidak ada, kalau tidak ada berarti saya yang memanggil. Virus ada? Ada, Miss. Ya, 4A, Dok. Itu kan ada buku matematika, buku fisika, sama buku kimia. Jadi, kan terdapat 4 buku. 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 5 buku kimia. Matematika sama dengan 4P. Sama dengan 4 permutasi, Miss. Jadinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan ada 24 cara. Terus lanjutkan. Kalau yang fisika itu sama dengan 3P atau 3 permutasi sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Yang kimia 5P sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Terus? Permutasi rak bukunya ada 3, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 sama 6 cara. Maka 24 dikali 6 dikali 120 dikali 6 hasilnya 103.680 cara. 103.680 cara. Ya, sudah dijelaskan ya oleh Virus. Saya hanya sebenarnya maksudnya benar, tapi saya perlu ini membenarkan sedikit karena kalau hanya disampaikan seperti itu nanti konsepnya menjadi berbeda. Jadi tadi kata Virus adalah karena matematikanya ada 4 buku, karena ini syaratnya adalah buku yang sejenis saling berdampingan. Artinya kita harus menghitung banyaknya susunannya itu, matematika sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri, terus kemudian kita hitung banyaknya susunan antara matematika, fisika, dan kimia. Matematika sendiri artinya kita menyusun 4 dari 4 buku. Berarti ini bukan 4P saja, tapi 4P4. Nah, tadi yang kurang di situ.
Jadi fisika bukan 3P saja, tapi 3P3. Kimia bukan 5P saja, tapi 5P5. 4P4 memang hasilnya adalah 4 faktorial. Benar, ini. Ini juga sudah benar, ini sudah benar. Nah, ini kenapa kok ada ini? Nah, karena setelah kita ini dihitung sendiri-sendiri, buku-buku ini kan kita hitung banyaknya susunannya, antara matematikanya yang di paling depan, fisika tengah, kimia yang belakang, atau diubah lagi, matematika yang di tengah dan lain sebagainya. Nah, ini banyak susunannya adalah karena ada 3 jenis buku, maka 3 faktorial. Atau 3P3 itu juga boleh nulis seperti itu. Nah, ini hasilnya 6. Kalau sudah dikalikan semua, ya. Sudah benar caranya, hanya tadi ada istilah-istilahnya aja yang kurang tepat. Itu. Terima kasih, Fairuz. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut yang 4B. Yes. Siapa dulu? Kalau nggak ada, maka saya yang nunjuk. 4B, kalau nggak ada, maka silahkan Fajar. Fajar ada? Ada, Miss. Ya, Fajar 4B. Soalnya sama, tapi pertanyaannya yang diganti, buku fisika saja yang saling berdampingan. Tuh, Miss. Total bukunya 4 tambah 3 tambah 5. Itu 12. Habis itu total buku fisikanya 3. Berarti 12 faktorial dikali 3 faktorial. Jawabannya berapa ini? $2.874. 2.874 009 600 cara. Nah, tadi kalau kata Fajar, sekarang kita bahas ya. Jadi ini saya hanya menuliskan dulu yang disampaikan oleh Fajar. Kata Fajar, jumlah bukunya ditambah semuanya, terus kemudian fisikanya dihitung sendiri karena di sini ada syarat fisika berdampingan, terus kemudian dikalikan. Di sini yang kurang tepat adalah ini. Kalau ininya sudah benar, 3 faktorial kenapa? Karena fisika berdampingan. Sini ya, fisika berdampingan. Tapi 12 ini kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kamu hitung 12, maka fisika itu nanti dipecah-pecah. Padahal kalau berdampingan, dia dianggap berapa fisikanya? Kalau berdampingan, fisika yang 3 tadi dianggap berapa? 1 unsur. 1. Dianggap 1 unsur. Sehingga fisikanya tadi berubah, fisikanya ada 1 unsur, matematikanya ada berapa? 4. Kimianya ada 5. Berarti ini jumlahnya berapa? 10. 10. Nah, berarti ini bukan 12 ya. Tapi dia harusnya 10 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, nanti silakan dihitung sendiri ini hasilnya berapa. Jadi kurang tepatnya adalah di sini, di angka 12. Nah, kenapa kurang tepat? Jadi karena fisikanya adalah saling berdampingan, sehingga kalau saling berdampingan dia dianggap sebagai 1 unsur. Sama seperti yang dijelaskan oleh Rifki tadi yang nomor 2. Ayah dan ibu saling berdampingan, dianggap 1 unsur. Tuh. Terima kasih tapi Fajar sudah
menjelaskan jawabannya. Dari 5-6 tidak saya bahas karena mirip ya dengan soal-soal sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari exercise 2 ini? Saya sampai jam berapa ya? 9.40. Oke, berarti kita yang exercise 3-nya. Jadi itu ya, agenda kita kan sudah saya sampaikan di Google Classroom. Sehingga harapan saya itu kalian sudah menyiapkan. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang PTS-nya. Mungkin nanti sedikit membahas tentang ini sebentar, tentang yang kombinasi. Terus kemudian nanti kita masuk ke soal PTS-nya, maka silahkan dipersiapkan, dibuka kembali, dibaca kembali dulu materinya. Mulai dari bab yang pertama sampai dengan kaidah pencacahan. Nah, silahkan disiapkan sebelum pembelajaran modulnya mulai dari modul yang pertama. Kalau ngerjakannya sudah langsung di modul, pasti tinggal lihat, oh ini dulu pekerjaan saya seperti ini seperti ini. Ini modul 1, modul 2, modul 3, silahkan disiapkan. Kita akan kegiatannya adalah tanya jawab seperti ini, terutama untuk yang belum pernah menjawab. Nah nanti minggu depan itu kan pertemuan terakhir. Kalau sampai pertemuan terakhir ada siswa yang belum ada nilainya terkait menjawab, maka harus tanya jawab dengan saya sendiri di luar jam. Karena ini adalah untuk nilai keterampilan kalian. Gitu ya. Terus kemudian tugasnya, saya tugasnya untuk sekarang itu saya buka untuk 2 minggu. Jadi kalian bisa menyelesaikannya, dicicil dulu nggak apa-apa. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan nggak apa-apa, tapi deadline-nya nggak 1 hari, tapi sampai dengan minggu depan. Gitu ya. Silahkan yang dikerjakan adalah, bentar, ini saya hapus dulu. Yang paling bawah. Nah ini, yang ada 15 soal ini. Nah ini, silahkan batasnya adalah sampai dengan sebelum PAS. Nah, ini nanti saya buka, tapi nggak harus hari ini selesai. Kalian saya beri waktu kesempatan untuk mengerjakan ini selama 2 minggu. Itu ya. Yes. Ada yang ditanyakan? Yang di sini, kalau ke bawah, modulnya dibawa juga. Lah terus lapo, lek nang isor ganggo module. Gak diwaca berarti Google Classroom-ing. Yes ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akhiri untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.